Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya Bapak Ibu. Di pertemuan ini kita ingin mendapatkan insight yang lebih luas dari Bapak Ibu mengenai artikel yang sudah saya berikan pada Bapak Ibu semuanya terkait dengan internasionalisasi UMKM yang itu kita lihat dalam berbagai perspektif ya. Ada yang dari perspektif daya saing di sektor wisata terkait dengan kompetensi kepemimpinannya. Kemudian juga ada terkait dengan review literatur tentunya mengenai pengembangan daya saing UMKM. Nah sebenarnya kata kuncinya daya saing itu kan bagaimana supaya UMKM itu bisa berkelanjutan baik dalam skala nasional dan skala internasional. Nah, kita ingin melihat sebenarnya dimensi-dimensi yang ada itu apa? Dimensi-dimensi yang ada itu apa dalam rangka pengembangan daya saing UMKM ke jenjang internasional. Nah, dari dimensi-dimensi itu kita mencoba melihat dalam perspektif teoritis, ya perspektif teoritis baik dibangun oleh teori-teori yang sudah ada atau dari hasil-hasil kajian mengenai best practice di berbagai negara, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Kemudian yang kedua, selain dimensi, kita juga ingin melihat bagaimana saya sebut indigenous, ya. Indigenous dari keberadaan UMKM sendiri itu, sehingga dia bisa berkiprah dari waktu ke waktu. Namun demikian kita juga melihat di saat globalisasi dengan keterbukaan berbagai informasi ini kan membawa dampak pada kemudahan aliran barang dan jasa antar negara, sehingga ini juga akan menyebabkan persaingan terkait dengan produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha UMKM kita, mulai dari produk berbasis food and beverage, ya, makanan dan minuman, UMKM di bidang tekstil, di bidang elektronik, atau di bidang jasa yang lainnya. Nah, ini menjadi sebuah tantangan di dalam perguruan kita itu untuk terus mengimprovisasi. Jadi materi yang kita ajarkan di semester kemarin tentunya beda dengan yang sekarang karena dimensinya, karena apa, dinamikanya kan cepat sekali perubahannya itu. Sehingga kita mencoba untuk melihat perspektif terbaru itu seperti apa, dimensi-dimensi yang ada seperti apa. Begitu pula dengan kebijakan yang ada itu, apakah adaptif terhadap persaingan atau tidak itu. Nah ini yang penting, sehingga dari sini Bapak Ibu kita ingin menggarisbawahi lagi dan bertanya pada diri kita, teori yang ada itu sejauh mana perkembangannya? Apakah ketika kita meneliti terkait dengan UMKM itu kita masih menggunakan teori misalkan resource based view, misalkan technological acceptance model, misalkan TAM, atau teori behavior yang lain terkait dengan uh, pemenuhan capaian produsen terkait dengan daya saing itu, atau ada teori-teori baru yang bisa menjelaskan daya saing UMKM dalam skala global, terutama produk-produk dari negara berkembang gitu loh. Ya, jadi nanti di sana kita juga melihat apakah masih relevan comparative advantage, apakah masih relevan competitive advantage ataupun hal-hal yang lain. Itu sebagai pengantar Bapak Ibu. Silakan untuk yang pertama so, untuk bisa presentasi ini Pak Bagus atau Oke, Prof. Siap. ya silakan. Eh, bisa dibantu share screen, Bu Desi punya saya. Enggak, tolong. Silakan bisa dibantu share.
Ya, sambil menunggu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Prof. Imam dan juga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran. Jadi topik yang pertama judulnya adalah The Competitiveness of Small and Medium Enterprise in the Tourism Sector. The Role of Leadership Competencies. Jadi bagaimana melihat suatu kepemimpinan dalam strategi dalam UMKM. Seperti itu sambil menunggu. Sakit Bu Desi untuk share screen-nya. Di sini saya lihat jurnalnya publish di Emerald, tahun publikasinya 2021, yang dimana sudah diterima tahun 2020. Di situ sudah ada keterangannya bulan November. Di mana penulisnya Li Chichong dan Dao An Tu. Oke, next. Tujuan penelitian yaitu menganalisis pengaruh kompetensi kepemimpinan terhadap daya saing usaha kecil dan menengah atau UKM di sektor pariwisata di Vietnam untuk mengadopsi teori daya saing seperti itu. Keterbaruannya sebenarnya sudah banyak penelitian-penelitian di bidang yang sama dan juga menerapkan teori daya saing. Namun belum ada penelitian yang signifikan menelaah bagaimana yang di sini yang headline-nya adalah kepemimpinannya mempengaruhi daya saing usaha kecil dan menengah atau UKM. Seperti itu. Next. Oke, desain penelitian menggunakan 200 responden, yaitu petinggi atau pemimpin UKM yang memiliki spesifikasi pendidikan sarjana dan pasca sarjana, kelompok usia 35 hingga 45 tahun, jabatan manajer divisi, bekerja lebih dari 5 tahun. Nah, terus kita bisa membaca teknik analisis menggunakan struktural ekuitas modeling atau SEM. Oke, next. Dari model kepemimpinan tadi, kita bisa melihat di situ ada 5 faktor-faktor dari kepemimpinan tadi yang muncul untuk nanti bagaimana daya saing UMKM tersebut dari segi pesaing dan pelanggan, seperti itu. Yang pertama ada pengetahuan profesional, berikutnya kompetensi manajemen operasi, yang ketiga ada visi strategis, yang keempat membangun hubungan, dan yang kelima pengalaman langsung. Seperti itu. Next. Hasil penelitian. Daya saing dan kerja perusahaan dari perspektif pelanggan dipengaruhi oleh pengalaman langsung, visi strategis, membangun hubungan, pengetahuan profesional, dan kompetensi manajemen operasi. Berikutnya yang dipengaruhi pesaing yaitu pengalaman langsung, membangun hubungan, visi strategis, dan kompetensi manajemen operasi. Next, kelebihan dari penelitian. Yang pertama, penelitian ini didasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu yang relevan
dan mendukung. Berikutnya, keterwakilan sampel terpenuhi dengan mayoritas manajer UKM di Nahkrang yang berusia 36 hingga 55 tahun. Topik terkait UKM sangat tepat dianalisis mengingat keberadaan UKM sangat penting dipertahankan guna membantu mengatasi berbagai masalah-masalah ekonomi dan sosial, khususnya yang berkaitan dengan upaya mengatasi pengangguran serta pengentasan kemiskinan. Berikutnya, kelebihannya juga penelitian tidak hanya menganalisis dari satu sisi, namun lebih komprehensif tentang faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi daya saing UKM di sektor pariwisata. Penelitian cukup kompleks dengan mencakup perspektif pelanggan dan pesaing. Penelitian memberikan output dan solusi yang jelas dengan menyampaikan rekomendasi kebijakan peningkatan kompetensi kepemimpinan untuk meningkatkan daya saing UKM. Berikutnya saya juga memberikan kekurangan dari penelitian juga. Jangkauan penelitian kurang luas di mana peneliti hanya melakukan penelitian pada satu provinsi, yang dimana kemarin saya juga browsing di daerah Vietnam, ternyata terdapat 58 provinsi di daerah tersebut. Nah, kalau penelitiannya ya ini di Po Han Hoa, satu provinsi saja seperti itu. Kemarin saya mencoba untuk ternyata di Vietnam ini juga cukup luas daerahnya seperti itu. Jadi mungkin juga bisa diberikan pendekatan kualitatif agar lebih eksplisit, seperti itu juga bisa. Berikutnya, untuk mencapai pandangan yang komprehensif, studi lebih lanjut perlu memperluas aspek lain berdasarkan teori yang berbeda, seperti teori berbasis sumber daya atau pendekatan teori dari daya saing itu sendiri dalam hal bidang bisnis dan konteks komprehensif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas ukuran sampel untuk sepenuhnya memahami faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing usaha kecil dan menengah. Seperti itu, Prof. Sebelum menutup presentasi, sedikit saya ada pantun. Bunga mawar, bunga selasih, warnanya cerah tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon arahannya, matur nuwun. Sudah. Terima kasih, Prof. Mohon arahan dan masukannya. Monggo Bu Dian lanjut. Dilanjut Bu Desi atau lanjut Ajudin bukan saya. Iya, Pak. Lanjut atau direview dulu nggak? Atau lanjut mungkin Bu Desi nanti terakhir mungkin. Saya lanjut dulu, Prof Imam masih ada. Oh iya, lanjut dulu Bu Desi. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Prof Imam dan teman-teman. Selanjutnya saya akan mencoba untuk mereview artikel yang kedua yang tadi membahas tentang artikel yang basicnya adalah kuantitatif. Kalau di sini saya adalah jurnal literatur review yang berjudul Strategi Development by SME for Competitive Review. Jadi jurnal ini karena saya melihat dibuat oleh orang risetnya adalah dari teknik, jadi banyak bahasa-bahasa yang pembahasannya itu lebih ke teknik.
Jadi di jurnal ini memaparkan yang di awalnya itu bahwa UKM ini adalah salah satu kontributor penting bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. UKM memainkan peran penting sebagai pemasok barang, sehingga UKM harus mampu mempertahankan daya saing di pasar domestik maupun global karena persaingan global, kemajuan teknologi, dan perubahan kebutuhan konsumen. Nah, di bagian pembahasan itu disebutkan ada beberapa poin-poin kendala utama UKM dalam menghadapi tantangan daya saing. Di artikel tersebut disebutkan ada 5 kendala yang dirujuk dari beberapa jurnal yang telah diambil oleh peneliti. Yang pertama itu kendalanya tentang teknologi dan sumber daya. Yang kedua tentang biaya proyek. Yang ketiga kurangnya teknik penjualan dan riset pasar. Dan yang keempat tidak mampu memenuhi permintaan berbagai kompetisi teknologi. Yang kelima kesenjangan informasi antara fungsi pemasaran dan fungsi produksi serta kurangnya dana untuk mengimplementasikan perangkat lunak yang mahal seperti sistem ERP. Nah, dari pembahasan awal tadi sehingga tujuan dari artikel ini adalah untuk mereview beberapa jurnal dan mengidentifikasi strateginya apa yang harus dilakukan UKM untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Nah, metodenya seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah pendekatan literatur review. Nah, yang diteliti ini, yang di abstrak ini dituliskan ada 134 jurnal internasional. Tetapi di bagian pembahasan itu menyebutkan 133 jurnal saja. Saya tidak tahu yang satu hilang kemana, apa penulisnya itu salah menulis atau seperti apa. Yang jelas ada perbedaan, di abstrak ditulis 134, di pembahasan hanya 133. Nah, dari jurnal ke 133 itu akhirnya dibuat bidang-bidang UKM itu harus punya daya saing ada sekitar 15 yang harus dimiliki oleh UKM tersebut. Nanti akan dibahas selanjutnya. Nah, dari artikel ini kontribusinya yaitu mensintesis berbagai isu terkait daya saing melalui tinjauan literatur, mengidentifikasi arah untuk penelitian masa depan mengenai pengembangan strategi UKM sehingga mampu kondisi pasar sebagai pedoman dan menentukan strategi dan prioritas. Makalah ini bermanfaat bagi para peneliti dan profesional yang terlibat dalam manajemen UKM karena memberikan wawasan dan arahan untuk penelitian lanjut. Penelitian ini juga digunakan untuk mengisi kesenjangan penelitian yang ada dan memberikan agenda penelitian untuk penelitian masa depan mengenai pengembangan strategi dan UKM. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ada 15 bidang dari 133 jurnal itu. Peneliti akhirnya menyimpulkan bahwa ada 15 bidang yang harus dimiliki UKM untuk mempunyai daya saing untuk bisa bertahan di pasar global atau internasional. Nah, mungkin Bapak Ibu yang tema disertasinya tentang daya saing bisa mungkin mengambil rujukan ini. Jadi di artikel tersebut dituliskan ada strategi development, ada competitive priority. Jadi UKM itu diharapkan punya keunggulan prioritas sehingga bisa bertahan untuk sustainability-nya. Dan yang ketiga ada leadership, bahwa seorang pemimpin UKM itu harus punya ketegasan ketika mempunyai biasanya dijelaskan juga di artikel tersebut bahwa permasalahan UKM itu bahwa proses kepemimpinannya itu sedikit longgar dibanding perusahaan yang besar, sehingga ketika leadernya kepemimpinannya itu lebih kuat, UKM itu akan punya daya saing yang lebih kuat juga. Nah, ada budaya organisasi, ada TKM juga yang membuat UKM itu bisa berdaya saing, ada pengembangan aliansi, ada vendor development. Jadi vendor development itu mungkin karena ini adalah jurnal yang membuat teknik ya, jadi saya kurang bisa mengartikan maksudnya vendor development itu dalam bahasa bisnisnya supply chain management, bahwa selama ini
UKM itu proses supply chain-nya masih belum tertata bagus, jadi di situ juga dituliskan beberapa penelitian yang membahas tentang supply chain management, terus clean production, bahwa di UKM itu memang banyak sekali proses produksi itu yang masih belum memperhatikan tentang tingkat kebersihannya. Jadi supaya bisa bertahan, diharapkan UKM itu bisa melakukan tentang clean production-nya tersebut. Dan kemudian ada knowledge management, research and development, technology management, dan IT application, performance, dan yang terakhir adalah benchmarking of process and performance. Jadi mungkin yang paling beda itu bahwa di artikel ini disebutkan bahwa performance UKM itu selama ini dilihat itu dari sisi finansialnya. Tapi di sini penulis itu mencoba untuk bagaimana UKM itu performance-nya itu bisa dilihat di benchmarking-kan sesama UKM yang sejenis. Jadi apakah UKM yang mungkin food and beverage itu kinerjanya bisa sepadan nggak dengan UKM yang sama bidangnya. Jadi untuk melihat kinerjanya bisa dilihat dengan benchmarking antara UKM yang sejenis. Tidak hanya dilihat dari keuangannya saja. Nah, implikasi dari jurnal ini yaitu UKM dapat memperoleh manfaat dari temuan makalah ini. Dan yang kedua adalah UKM harus membandingkan aset proses kinerja mereka, mampu mengadopsi pendekatan holistik untuk mengukur daya saingnya. Makalah ini juga menyoroti pentingnya inovasi, dan UKM harus memprioritaskan tentang cost, delivery, quality, dan flexibility agar tetap kompetitif. Nah, di samping ada kelebihannya tersebut, ternyata artikel ini punya keterbatasannya. Bahwa yang pertama, kurangnya jurnal yang dibahas tentang pengembangan strategi UKM, belum ada pendekatan holistik yang diterapkan untuk menganalisis daya saing. Terus, sebagian besar model kinerja tidak memiliki kekuatan prediksi terhadap kinerja UKM di masa depan dan tidak menentukan penyebab dan tindakan perbaikan. Dan yang selanjutnya yaitu tidak dibahas kendala yang dihadapi UKM dalam bidang ekspor. Selanjutnya yang terakhir yaitu kurangnya kerangka untuk mengukur daya saing tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Karena tadi Mas Bagus pantun, tapi saya tidak akan pantun karena tidak mempersiapkan. Itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, mohon masukannya, atau mungkin kita bisa berdiskusi tentang internalisasi UKM, apa saja yang perlu diadakan, maksudnya yang harus dipunyai UKM untuk berdaya saing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Desi, Mas Bagus, monggo barangkali bisa sekalian jadi moderator. Saya aja moderatornya, Mas Bagus ya. Monggo Bapak Ibu silakan, saya langsung moderator dan langsung jawab. Yang jawab nanti Mas Bagus. Monggo memberikan masukan seperti apa, karena kan juga jurnalnya sudah di-share Sabtu Minggu kemarin, jadi mungkin dari teman-teman juga bisa saling mengamati. Mungkin apa yang saya sampaikan masih banyak kurangnya, bisa memberikan tambahan. Monggo silakan. Tanya Mas Bagus. Halo. Monggo Pak Dudun. Barangkali yang jenengan sudah pelajari dan baca itu barangkali membangun hubungan, ada penjelasan lebih dalam atau bagaimana, atau hanya sekedar poin saja atau bagaimana? Kasih. Di hasil penelitian kan ada membangun hubungan. Kalau saya anggap itu yang terpenting, barangkali
di jurnal yang jenengan review itu ada penjelasan lebih dalam atau hanya sebatas poin-poin saja? Terima kasih. Silakan Mas Bagus, monggo di Ditampung dulu Pak Judin, coba sambil saya buka lagi. monggo yang lainnya mungkin ada pertanyaan untuk Mas Bagus saja mungkin tidak perlu ke saya. Budian, Pak Anam, yang SDM mungkin bisa menyampaikan pendapatnya mungkin dari apa yang sudah kita berdua sampaikan. Yang SDM siapa lagi ya? Pak Anam, Pak Dayat ya? Atau Pak? Yeah. Ya, ini coba saya menanggapi Pak Judin tadi ya, dari hasil penelitian sebenarnya juga kenapa tidak saya jelaskan, jadi di situ pengetahuan profesional para pemimpin memiliki efek positif yang signifikan terhadap daya saing dan kinerja perusahaan dari perspektif pelanggan dan daya saing dan kinerja perusahaan dibandingkan dengan pesaing. Seperti itu. Pengaruh positif juga yang positif dan signifikan dan kompetensi manajemen operasi para pemimpin terhadap daya saing UKM. Visi strategis para pemimpin memiliki dampak positif yang signifikan terhadap daya saing UKM. Membangun hubungan para pemimpin secara signifikan berhubungan positif dengan daya saing UKM. Pengalaman langsung para pemimpin memiliki efek positif yang kuat dan signifikan terhadap daya saing dan kinerja perusahaan dari perspektif pelanggan. Pengalaman langsung para pemimpin memiliki efek positif yang kuat dan signifikan terhadap daya saing dan kinerja perusahaan dibandingkan dengan pesaing. Seperti itu Pak Judin dari hasil penelitian jurnal tersebut. Jadi nggak dijelaskan hubungan yang seperti apa, bagaimana, nggak ada ya. Jadi rahasia perusahaan. Iya gitulah. Kalau semisal besok kita company visit itu, kalau kita tanya-tanya hal yang sensitif seperti itu, kira-kira dikasih tahu nggak ya nanti ya? Nanti boleh diajukan Pak Judin pertanyaannya. Mungkin saya membantu menjawab ya. Ya tergantung dari kondisi UMKM-nya tersebut juga ya Pak Judin. Betul sekali, memang salah satu dari UMKM yang akan kita kunjungi pada hari Sabtu mendatang sudah punya pengalaman ekspor gitu ya. Artinya sudah mengalami go internasional gitu ya, produknya sudah ada di luar negeri. Namun terlepas dari apa yang dilakukannya, pasti kan juga macam-macam pengalamannya. Kalau saya diajukan sih nggak masalah sih Pak Judin. Saya rasa orang pemiliknya ini cukup terbuka dalam membagikan pengalaman, khususnya untuk produk UMKM yang sudah sampai ke mancanegara atau diekspor secara internasional. Begitu sih Pak Judin kalau yang saya bisa sharingkan. Oke, terima kasih. Monggo. Selamat siang. Bisa didengar?
Ya Oke, bisa jelas. Pak. Oke, jelas ya. Baik. Yang ingin saya ini ya, apa namanya? Saya coba nggak bertanya tapi coba ingin menggali aja gitu. Jadi dari dua review terhadap dua artikel tadi ya, artinya kita bisa simpulkan bahwa untuk meningkatkan daya saing itu kemudian diperlukan apa namanya peningkatan kapasitas di SDM ya, terutama di kepemimpinan atau leadership gitu ya. Nah kemudian dari situ dua artikel yang memang hasil riset dari negara lain tadi ya, kira-kira bagaimana ya insight, ada insight apa gitu kira-kira yang ketika kita hubungkan dengan situasi atau kondisi UMKM di Indonesia gitu ya, sehingga kita punya sebuah cara intervensi gitu ya, mengintervensi apa namanya UMKM di Indonesia dari sisi pengembangan SDM itu supaya bisa memiliki daya saing gitu ya. Nah apakah kita gunakan cara-cara tradisional seperti mengadakan pelatihan leadership kepada para pelaku UMKM di Indonesia atau seperti apa kira-kira gitu ya insight-nya supaya SDM dari UMKM ini bisa meningkat sehingga memunculkan apa yang disebut sebagai daya saing tadi. Apakah kita tetap harus menggunakan cara-cara tradisional mengadakan pelatihan seminar bagi UMKM itu atau seperti apa kira-kira kalau menurut rekan-rekan khususnya rekan-rekan yang sudah memaparkan presentasinya tadi ya itu seperti apa itu dari saya. Terima kasih. Mungkin sekarang mengulangi silakan. Jadi berarti nggak dijawab dulu ya, langsung saya Langsung mau ya. tanya lagi. Oke, baik. Terima kasih buat kesempatannya. Saya tertarik dengan hal peningkatan daya saing ini ya, karena memang khususnya untuk UMKM yang mau go internasional, tentunya dia butuh punya daya saing. Karena memang untuk dalam mengikuti proses go internasional atau bisa contohnya mungkin dengan bahasa sehari-hari produknya itu dikatakan siap ekspor, tentunya harus melewati beberapa tahapan-tahapan yang sepengetahuan saya pernah ini sharing juga ya bahwa itu ya melakukan yang namanya business matching gitu ya, jadi pertemuan antara buyer di luar negeri dengan UMKM yang ada di Kabupaten Malang dikumpulkan. Nah itu ternyata dalam proses business matching itu ketika produknya itu dikurasi, kemudian ketika juga si masing-masing UMKM itu harus menjelaskan produknya dalam waktu yang sangat singkat, itu ternyata semuanya tidak lolos. Maksudnya hanya beberapa produk tertentu yang tentunya biasa ekspor tadi. Karena memang untuk memenuhi persyaratan ekspor tersebut banyak sekali ketentuannya. Contoh misalnya dari kemasan gitu ya, atau mungkin dari variasi rasa, atau bahkan mungkin termasuk juga karena di sini ada leadership. Saya lihat ada komponen leadership di sini, bagaimana si owner UMKM itu bisa menjelaskan dengan baik gitu ya. Jadi kemampuan presentasi daripada owner UMKM itu juga diperhitungkan gitu. Ini berdasarkan pengalaman saya. Nah, yang mau saya tanyakan, saya belum sempat membaca jurnalnya terus terang secara detail, tapi menarik sekali karena ini kebetulan juga di bagian di area adjacent gitu ya. Nah dari 5 variabel di sini kira-kira bisakah teman-teman kasih tahu faktor apa sih yang paling tinggi yang mempengaruhi kemampuan daya saing dari UMKM ini? Kalau nggak salah kan di sini ada 5 ya di gambar modelnya itu. Saya belum sempat mencermati satu persatu hasil analisanya atau hipotesisnya. Jadi ada variabel knowledge, operation management, strategic vision, relationship building, dan hands-on experience. Kira-kira variabel mana sih yang paling mempengaruhi dari daya saing UMKM ini? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Melani. Mungkin tadi Pak Adit itu lebih cenderung untuk berdiskusi ya. Mungkin teman-teman yang punya masukan atau pendapat bisa menyampaikan. Cuma kalau dari artikel yang review yang saya baca ini, memang disebutkan bahwa leadership itu memegang kunci utama dalam keberlanjutan sebuah UMKM. Ketika UKM leadership-nya itu kuat,
otomatis si leader kepemimpinan ini bisa mengetahui harus dibawa kemana UKM ini. Ketika leadernya itu kuat, otomatis dia akan bisa membawa budaya organisasi ke bawahannya itu lebih kuat. Nah, di sini juga disebutkan bahwa memang pelatihan dan segala macam investasi dalam bidang pelatihan dan pengajaran itu memang salah satu hal yang sangat diperlukan dalam menentukan daya saing. Itu mungkin dalam secara empirikalnya dalam jurnal tersebut, tapi untuk kondisi realnya saya juga apakah memang itu salah satu cara untuk melakukannya, tapi kalau berdasarkan dari jurnal tersebut memang disampaikan seperti itu. Memang leadership itu leader itu mempunyai kekuatan yang paling utama dalam sebuah UKM ketika harus membawa UKM itu sesuai dengan visi misinya UKM tersebut. Mungkin teman-teman bisa menambahkan atau Mas Bagus menambahkan. Bu Hanif dulu, monggo Bu Hanif. Ya, terima kasih Bu Desi. Ini sedikit berdiskusi. Mohon maaf, saya off kamera saya lagi error dari tadi keluar masuk. Bapak Ibu nyun izin. Kalau tadi memang kalau dibaca dari jurnalnya yang Bu Desi sampaikan, itu kan memang peran dari leadership-nya itu luar biasa gitu ya. Cuma kalau misalkan apakah ada faktor lain, kalau misalnya memang faktor leadership itu menjadi kunci begitu. Contohnya begini, ini salah satu UMKM yang mungkin pernah saya dampingi gitu Bapak Ibu, kebetulan bergerak di bidang game, di sektor ekonomi kreatif di dalam bentuk game begitu. Nah, karena leadernya itu tim global gitu ya, jadi mohon maaf ini jadi si kecilnya nangis ini, ampunten. Leadernya memanggil si kecilnya. Mas Bagus, apa mungkin ada tambahan dari apa yang Mas Bagus hilang? Tadi mohon maaf terpental, ngoten. Saya nyimak dulu, Bu. Nah, tadi itu dari Pak Adi tadi menyampaikan apakah kepemimpinan itu memegang peran penting, terus pelatihan itu apakah salah satu cara untuk meningkatkan daya saing. Itu untuk Pak Adi. Nah, kalau Bu Melani dari jurnalnya Mas Bagus dari 5 variabel itu mana yang paling utama yang berpengaruh? Oh, jadi. Terima kasih Bu Desi. Menanggapi Pak Adit, apakah sosok pemimpin ini sangat berpengaruh? Pastinya Pak Adit, dan juga dari penelitian-penelitian terdahulu, kalau di jurnal tersebut memang belum meneliti mengenai leadership-nya. Nah, di sini keunikannya atau keterbaruannya yang dijelaskan bahwa di situ membahas mengenai bagaimana sosok leadership dalam mengurus suatu UMKM seperti itu. Jadi memang sosok leadership ini sangat sentral memang seperti itu. Berikutnya untuk menanggapi Bu Melani, mana yang penting dari kelima ini faktor-faktor yang memang dibutuhkan seperti itu, memang faktor yang penting dari kelima hal tersebut yang dijelaskan di dalam artikel jurnalnya Ibu, seperti itu, yang dimana dilihat dari pesaing dan juga pelanggan nantinya seperti apa. Ngoten tuh, kalau memilih mana yang paling penting, kalau saya lihat dari jurnalnya memang dibahas ada 5 apa nih namanya, 5 variabel atau 5 objek tersebut ini yang dibahas, yang ada di dalam jurnal tersebut, seperti itu. Nah, tentu, matur nuwun. Baik, terima kasih buat penjelasannya.
Silakan teman-teman, atau Pak Anam mungkin ada masukan atau pendapat. Silakan Pak Anam. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya akan menanggapi tentang keleadershipan, di mana kalau leadership itu kan kita harus tahu dulu ontologinya leadership itu seperti apa, setelah itu epistemologinya bagaimana, dan aksiologinya. Nah, di mana kalaupun ontologi secara leadership itu kan dari bawahannya. Nah, dari dua paper itu kalau saya lihat kepemimpinan itu masih di kalangan internal perusahaan tersebut. Jikalau menggunakan kepemimpinan yang lain, kita harus melakukan pendekatannya. Nah, pendekatannya itu bermuara ke epistemologinya. Mau pendekatan kepemimpinan seperti apa yang harus dilakukan, baru ke aksiologi. Nah, aksiologi itu tindakannya. Nah, oleh karena itu kalau saya lihat di jurnalnya Mas Bagus ataupun Bu Desi, itu kan masih di kalangan internalnya, belum mengarah ke global. Kalau pun mengarah ke global, itu nanti akan terjadinya kombinasi antara kepemimpinan transformasional dan juga globalisasi, sehingga itu nanti akan menjadi transglobal leadership. Kalau saya lihat dari perspektifnya artikel yang telah direview, akan tetapi pada saat di penulisannya belum mengarah ke spesifikasi kepemimpinan yang mana yang harus dituju. Mungkin seperti itu kalau tanggapan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye, matur nuwun, Pak Anam. Lagi di mana itu Pak Anam kok? Ulap. Diskusi sama teman-teman, revisi. Jangan mati ya, telu iki. Pun di Taman Lokasinya Safari sama. Soalnya Pak Adi sama Bu Mbak Mala itu sama lokasinya. Oh, ngoten. Nggih. Kali Rocky Gerung. Lagi bahas revisi soalnya. Wis Rocky Gerung melu loh. Kemarin sepertinya sama Rocky Gerung diskusinya. Iya. Ngeri. Kita harus tahu dulu mana itu aksiologinya, epistemologi sama ontologi. Nah, itu. Jadi Siap berpikir bersahabatnya. secara rasional, empirikal, dan sehat. Nah, itu. Siap. Siap Pak Anam. Jangan lupa makan siang Pak Anam. Kesehatan. Di sini dapat makan siang gratis Pak Anam. Monggo Bu Dian. Apa belum makan siang ini kok? Lemes. Migrene kumat Mas Bagus. Oh Mbak Adel ini, Mbak Adel. Monggo Mbak Adel. Pak Lutfi mungkin yang serius. Itu serius masih ngerjakan proposal itu. Udah sih. Panitia itu Pak, panitia penghitungan suara itu. Gimana teman-teman, apakah ada masukan atau yang perlu didiskusikan lagi? Sepertinya sudah tidak ada Mas Bagus. Ya mungkin kalau dari teman-teman udah cukup Mbak Desi. Terima kasih. Mungkin Bu Hanif baru datang atau Bu Hanif ini memberikan masukan? Gimana Bu Desi? Melanjutkan. Melanjutkan. Oh iya. Mohon maaf Bapak Ibu, Iya, kurang kondusifnya. Putra saya kayaknya lagi ngantuk. Oh, iya. Jadi kalau
ini kalau pendapat saya bahwa leadership itu memang memiliki peran kunci kalau menurut saya, karena saya ada beberapa Bapak Ibu, salah satu UMKM, bukan UMKM sebenarnya sih, lebih pada perusahaan startup ya, perusahaan rintisan yang bergerak di bidang aplikasi dan game, dan kebetulan yang saya dampingi adalah yang game begitu ya. Ada 8 rumah produksi game di Kota Malang, dan ternyata peran leadership ini memang belum teruji, tapi saya merasakan bahwa jika leadernya itu atau kepemimpinannya itu tidak bisa membawa organisasinya, membawa orang-orang di dalamnya atau di dalam startup itu yang mungkin memang tidak banyak ya, tidak banyak orang. Nah, startup itu kan sedikit banget orangnya, mungkin di bawah 30 lah, under 30 begitu. Untuk tim global gitu, mungkin mereka tidak akan bisa memperoleh publisher dari luar negeri. Padahal perusahaan atau startup game itu paling utama, maksudnya mereka punya kebutuhan luar biasa. Jika gamenya itu mau publish gitu ya, mereka harus mencari publisher yang handal gitu. Dan ternyata kunci leadership itu untuk mempunyai tim global atau kompetensi global itu sangat diperlukan, apalagi yang berhubungan dengan perusahaan startup game begitu. Jadi kalau menurut saya bukan hanya terkait dengan kompetensi saja, tapi tentang mindset dan wawasan mungkin itu ya. Jadi kalau benar katanya Pak Anam, kalau dalam pendekatan filosofi harus didekatkan dengan itu. Mungkin kalau dilihat dari jurnalnya hanya terkait kompetensi, tapi kalau menurut saya mindset udah gitu mindset lebih penting. Tim global itu yang menjadi utama kalau menurut saya untuk bisa internasionalisasi, menurut saya begitu. Terima kasih Bu Ani masukannya. Apakah ada teman-teman yang lain untuk menambahkan, Bu Anita? Oke, terima kasih Bu Desi untuk kesempatannya. Ini saya lebih ke artikelnya ya Bu Desi ya. Mungkin ini lebih ke artikelnya Mas Bagus yang The Role of Leadership Kompetensi. Di sini itu kan di practical implication itu kan dituliskan bahwasanya untuk implikasinya perlu adanya peran pemerintah untuk ngasih training, kemudian exchange program, seminar, workshop, dan macam-macamnya itu. Nah, terkadang mungkin aktivitas itu tuh sudah diberikan oleh pemerintah, misalkan kita mungkin di kota atau di kabupatennya masing-masing gitu kan, kita sudah ada dinas tertentu gitu ya untuk memberikan bermacam-macam informasi terkait itu. Terkadang malah justru yang lebih dibutuhkan mereka itu adalah akses pasarnya gitu ya. Nah, terkadang ketika dikaitkan dengan leadership, di mana peran pemerintah ini juga penting dalam meningkatkan leadership di UMKM tersebut dengan memberikan berbagai macam ya workshop atau seminar yang banyak diberikan oleh pemerintah. Terkadang mereka juga mohon maaf ya, lebih baik mintanya yang pasti-pasti gitu ya, untuk diberikan lebih butuh akses ke pasarnya, karena biasanya program untuk seminar dan workshop kegiatannya itu banyak diberikan oleh pemerintah. Mungkin itu dulu sih Bu Desi. Terima kasih Bu Anita. Sambil menunggu Prof. Imam, mungkin silakan teman-teman, mungkin ada yang bisa disampaikan. Pak Su'ab, kita absen semua. Oh, sudah. Mungkin diskusinya selanjutnya monggo Prof masukan dan saran hasil diskusi kita. Baik Bapak Ibu, suara saya agak serak-serak Bu ya ini. Bapak Ibu, tadi ada 2 artikel ya yang dipresentasikan. Jadi polanya kan kita ada artikel, kemudian artikel itu kita tentunya kita baca, kita analisis, ya kan?
kemudian kita kritisi, ya, critical review. Nah, ketika kita bicara tahapan-tahapan itu, ya kita akan memiliki hasil-hasil dari masing-masing tahapannya. Ketika kita membaca itu hasilnya apa, berarti kita tahu informasi-informasi yang dibahas itu terkait dengan apa, kemudian teorinya apa, kemudian hasilnya bagaimana, ya, kemudian juga kontribusinya seperti apa. Kemudian setelah itu kita lakukan analisis, ya, kita elaborasi dari beberapa fakta-fakta, data-data yang ada itu seperti apa. Dari sisi teori itu teorinya seperti apa, kita coba elaborasikan dan kita mencoba untuk menemukan benang merah, ya. Setelah itu kita mengkritisi, review kritikal, ya, review artikel secara kritis. Ya, kita harus berani untuk mengatakan artikel ini tuh lemah di sini, ya gitu. Artikel ini punya kelebihan di sini. Oh, ternyata artikel ini nggak punya novelty. Oh, ternyata artikelnya ada novelty-nya. Ya, itu harus kita berani seperti itu, Bapak Ibu. Ya, karena nanti Bapak Ibu ketika disertasi, ya Bapak Ibu harus berani untuk mendeklar bahwa ini loh teman saya dan kontribusinya novelty-nya dalam bentuk ini. Ya, ada teori baru yang coba saya kembangkan dari indikator ataupun dari variabel yang kita coba buat di situ. Ya, itu bahasa untuk kita mengatakan itulah yang kita sebut dengan review kritis dari artikel yang kita baca. Nah, itu penting Bapak Ibu untuk menajamkan instrumen berpikir kita sehingga pada satu topik tertentu kita bisa melihat secara komprehensif, secara kritis, dan itu bisa membentuk kapasitas pengetahuan kita di bidang ilmu manajemen. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu sebagai pencerahan di dalam nanti tugas-tugas berikutnya supaya lebih dalam kita bisa membantu dan ada insight yang kita dapatkan dari sisi keilmuannya. Ya, karena sebenarnya ini kan kita belajar bagaimana memperdalam sebuah masalah kita bahas sehingga kita menemukan banyak nilai. Nah, satu contoh tadi bahwa ini yang sudah kita bahas, yang tadi sudah dibahas, ya. Nah, coba saya share lagi di sini. Ini kelihatan jangan dia. Yang artikel pertama ya Bu ya, yang the competitive itu ya, competitiveness of small and medium enterprises in the tourism sector, the role of leadership competence. Belum kelihatan ya Pak Bu ya? Share saya. Belum, Prof. Ini kok tidak bisa. Ada yang bisa bantu share ya artikelnya itu? Bu Desi, mohon izin untuk di-share Bu Desi. Yang artikelnya Mas Bagus ya? Yeah. Udah belum. Ini Bu Ani ya, kelihatan ini ya. Tapi yang Bu Desi ini ya. Sudah terlihat. Desi, sebentar yang punya Pak Bagus coba. Sebentar satunya mungkin. Iya.
Ya, kelihatan ya Bapak Ibu? Sampun Prof. Terlihat Prof. Ini terkait dengan sektor UMKM ya, di sektor pariwisata ya. Nah, dari Bapak Ibu, dari judul ini kira-kira yang menarik apa sih sebenarnya dari judul ini? Competitiveness, Prof. Competitiveness, dan lagi Leadership Prof. Nah, Leadership competencies. ya. Jadi kalau kita lihat ini Bapak Ibu, kita lihat kata kerjanya saja ya, misalkan ya. Jadi di situ ada leadership, ya. Kemudian ada lagi competitiveness, ada lagi kompetensi ya. Ada kompetensi. Nah itu bisa menjadi istilahnya itu yang menarik untuk kita dalam itu apa itu. Jadi ada daya saing, kemudian ada leadership, kemudian ada kompetensi. Ya. Nah dari hal-hal menarik ini kemudian kita bisa menggali lagi terkait dengan masalahnya itu apa. Yang kedua terkait dengan grand theory yang dia bangun itu apa. Bapak Ibu bisa belajar bagaimana mengkonstruksi sebuah teori dalam sebuah artikel yang berputasi ya. Jadi kalau kita menemukan 3 kata kerja itu, maka teorinya seperti apa? Kita bisa membaca ini. Daya saing itu seperti ini. Cara untuk mengungkapkan teori daya saing itu seperti apa? Ya, memang kita harus banyak membaca. Inilah sebenarnya yang saya sampaikan ke Bapak Ibu di artikel berikutnya itu kan kita bicara mengenai sistematik literatur review. Ya, sistematik literatur review. Bagaimana cara kita untuk membuat teori-teori yang ada itu kita literasikan dalam konteks paragraf yang kita susun. Ya, ini ada daya saing, ada small medium enterprises, ini Bapak Ibu, ya, small medium enterprises. Jadi yang kita paparkan itu bukan pengertian secara spesifik ya, tapi juga bisa pengertian secara universal seperti apa, elemen yang ada itu apa saja, dimensinya itu apa saja, ya termasuk kriteria-kriteria yang ada seperti apa. Gitu. Nah, ini terkait dengan isi dari literatur review di tema ataupun di kategori small medium enterprises ya. Kemudian terkait dengan daya saing small medium enterprises, ini juga dibuat satu pokok bahasa sendiri. Ya. Kemudian ini teori leader, kepemimpinan seperti apa. Ya. Kalau kita bicara kepemimpinan, Bapak Ibu bisa lihat ini artikelnya ini. Martinez Corrales itu tahun 2020. Nah, ini mengandung kebaruan ini Bapak Ibu ya, karena artikel yang dia quote tahun 2020. Relatif baru itu. Ya, juga ada yang 2013, tapi yang terbaru kan dimasukkan di sini 2020. Jadi more importantly, in the ever-changing and turbulent business context, a leader also needs to develop trusting relationship with her subordinate and empower them by acknowledging the clarify the roles in the organization. Ya, ini perspektif yang coba dikembangkan oleh si Martinez terkait dengan leader itu. Nah, kemudian di bawahnya ini bicara mengenai hubungan antara leadership kompeten terhadap daya saing semua medium enterprises. Jadi apakah ada relasi antara kompetensi kepemimpinan dengan daya saing semua medium enterprises? Ini menarik untuk bisa dijadikan referensi Bapak Ibu untuk menulis disertasi juga nanti ini. Ya. Kemudian juga terkait dengan hipotesis yang lain, ya bisa kita lihat dasar teorinya di sini. There is a positive relationship between professional knowledge of leader and competitiveness of small medium enterprises. Ya. Jadi pengetahuan profesional dari seorang pemimpin, dan juga ada kemampuan kompetensi di bidang manajemen nasional. Ya. Nah ini cara kita untuk mengungkapkan secara teoritis ya keterkaitan antara variabelnya itu. Nah,
Ini ada berapa? 10 hipotesis ya Bapak Ibu ya? 7, 8, 9. Nah, Ya, 10, Prof. 10 ya. Kalau kita lihat lagi dari teorinya Martinez, kita bisa coba di sini ya, Martinez seperti apa teorinya. Nah, ini Martinez ini. Kita bisa membaca artikelnya ini Bapak Ibu. Exploring the effects of leaders' individualist consideration in extreme context. Journal Risk and Journal of Risk Research. Ini kita bisa cek jurnalnya kira-kira masuk Scopus berapa, itu bisa dicek. Ya. Ini bisa jadi salah satu bagian dari Grand Theory di dalam membahas mengenai kompetensi leadership dan daya saing UMKM itu. Jadi kalau orang membaca itu sebenarnya dari judul udah menarik ini. Apa yang menarik? Terkait dengan relasi antara leadership dan daya saing. Di sektor wisata lagi ya, ini masih jarang ini Bapak Ibu. Ya. Tetapi terkait dengan pelaku usaha yang ada di sektor UMKM itu. Nah, sepertinya Vietnam tidak jauh dengan Indonesia ya, dari struktur ekonomi, dari struktur UMKM-nya, dan kita relatif memiliki komoditi yang mungkin untuk bisa dipersaingkan di pasar global itu. Sehingga menarik untuk kita gali faktor-faktor endogen yang mempengaruhi daya saing UMKM kita. Ya bisa di berbagai sektor, ya sektor wisata, ya sektor transportasi misalkan, sektor makanan minuman, ataupun sektor-sektor yang lainnya. Ya. Nah coba kalau kita pelajari tadi itu dari paparan Mas Bagas tadi itu, ya, novel itu apa? Kalau kita bacain Bapak Ibu, novelnya apa kira-kira novelnya? Ini kira apa kira-kira? Ada yang punya pendapat kira-kira? Novelnya apa kira-kira Bapak Ibu? Coba kembali ke sini. Nah ini. Ini kan hanya ada variabel, hanya ada ini kan Bu ya, ada sisi ini dan ini saja sebenarnya, itu kan ya. Nah itu. Ya, Prof. Ada professional knowledge, ada operation management kompetensi, ada strategic vision, ada relationship building, ada hands-on experience, ya. Kemudian kaitannya dengan competitiveness of small medium enterprises. Dan di sini ada competitiveness and performance of the enterprises compared to competitor, ada competitiveness and performance of the enterprises from the perspective of customer. Jadi perspektifnya konsumen seperti apa, perspektifnya kompetitor seperti apa. Nanti bisa dilihat daya saing ini diukur dengan apa, ya kan? Ada apa namanya? Ada indikator-indikator di sana. Nah, kami kan sudah paham itu inner model, outer modelnya seperti apa. Itu. Ya, ini ada CFA. Bisa dibaca semua di sini. Nah kira-kira Bapak Ibu silakan apa namanya novelnya apa diartikan nih Bapak Ibu. Coba kita baca lagi dari abstrak antara purpose ya, kemudian design methodology approach, findings, practical indication ya, originality or value. Nah, kira-kira novelnya apa Bapak Ibu kira-kira? Ayo. Di sini membahas internal dan eksternal, Prof. Internal ya? Dan eksternalnya juga, Prof. Maksudnya gimana?
Eh, itu tadi Prof, jadi bagaimana dengan hubungan dengan konsumen dan juga hubungan dengan pesaing seperti apa. Nah, di situ kan dibandingkan juga Prof, diukur juga seperti itu Prof. Ya, coba kita lihat dulu antara finding dengan originality ini. Coba kita baca yang finding dengan originality ini Bapak Ibu. Nah, itu benang merahnya di mana kira-kira? Silakan. Apakah di bidang turismenya, Prof? Iya, apanya? Di bidang turismenya, terus kemudian menyangkut aspek apa? Jadi kalau kita baca finding, coba dibaca finding. Findingnya apa itu findingnya itu? Finding kan berarti kan temuan penelitian kan ya, yang tentunya itu menjawab tujuan penelitian. Tujuannya apa? This research aim to adopt competitiveness theory to analyze the effect of leadership competencies on the competitiveness of small medium enterprises in the tourism sector. Ya, jadi tujuannya itu kan untuk apa? Mengadopsi teori, ya, teori dari daya saing terhadap adopsi teori daya saing terhadap kompetensi pemimpin, ya kan? Leadership dalam daya saing UMKM-nya itu. Nah, kemudian finding-nya bagaimana? Findings-nya itu. The result indicates satisfactory reliability and validity of the construct and support for two model within a structural ecosystem modeling to evaluate the influence of leadership competencies on the competitiveness of small medium enterprises. The data from both customers and competitors show that the competitiveness and the performance of the enterprises are affected by hand-on experience, relationship building competencies, strategy vision, operation management competencies. Furthermore, customers also value professional knowledge of the enterprises leaders. Kemudian originality-nya, the result finding provide a more comprehensive view of internal and external factors affecting the competitiveness of small business in the tourism sector in Vietnam. This also contributes to competitiveness and leadership research by presenting the positive linkage between leadership competencies and the competitiveness of small medium enterprises. Nah, kira-kira antara purpose, findings, and originality atau value itu nyambung nggak kira-kira Bapak? Bu, ayo. Nanti kalau Bapak Ibu mau meneliti, ditambahkan aja misalkan ini. The competitiveness of small medium enterprises in the halal tourism sector. Nah, ini kan belum ada ya kan? Halal tourism sector, the role of leadership competencies. Nah, itu bisa juga itu. Ya, wisata halal. Kalau mau dikembang lagi Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya, nah, apakah sudah kongruen antara purpose, findings, and originality or value di sini? Ayo Bapak Ibu. Bu Melani gimana Bu Melani?
Bu Dian Chandra Dewi. Sebentar Prof, saya masih mencerna. Sebentar, Prof. Bu Anita, Pak Aditya, silakan. Nyun izin Prof Imam. Silakan Ibu. Kalau menurut saya kok kurang nyambung ya Prof ya. Saya kurang. Tidak apa-apa. Itu kan pernyataan kita kan ya. Nggak nyambungnya seperti apa? Iya, jadi saya memang bukan orang SDM sih Prof. Cuma saya menangkapnya bahwa tujuannya itu kan mengadopsi teori daya saing untuk mengalis pengaruh kompetensi kepemimpinan terhadap daya saing itu. Jadi ada tujuannya adalah menganalisis pengaruh kompetensi kepemimpinan dengan daya saing, gitu kan Prof ya. Memang keterbaruannya kalau memang dilihat memang lebih komprehensif karena melihat faktor internal dan eksternal begitu ya Prof ya. Tapi saya masih belum bisa menangkap gitu loh Prof. Kok kayaknya kurang match gitu antara data pelanggan dan pesaing menunjukkan bahwa daya saing dan kinerja itu dipengaruhi pengalaman langsung dan ini kan gitu kan Prof ya. Jadi saya jadi sendiri-sendiri akhirnya gitu loh Prof. Jadi memang posisinya kan melihat dari kompetensi si pemimpinnya. Saya menangkap kompetensi pemimpin itu ada 5 gitu kan Prof, ada 5 gitu ya. Nah tapi ini konstruknya dilakukan sendiri-sendiri gitu loh Prof. Seharusnya kalau kita ngomong bahwa kompetensi kepemimpinan itu terdiri dari 5, kan seharusnya dari 5 itu yang disusunkan langsung kepada mempengaruhi daya saing gitu loh Prof. Ini sendiri-sendiri kalau saya nangkapnya. Jadi memang keinginannya menunjukkan faktor internal sama eksternal, tapi kok kayaknya kurang match gitu loh Prof. Kalau saya nangkepnya ngoten. Ngapunten. Nah, ini pandangan saya saja kan Prof. Oke. Terima kasih. Okay. Yang lain silakan. Ayo Bu Melani. Kemudian Ya Prof, permisi menjawab. Ini sepertinya memang sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Hanif. Ada gap, maksudnya tidak nyambung antara findings dan novelty yang dihasilkan dari penelitian ini. Jadi di findingsnya di sini kan sebetulnya tujuannya adalah untuk evaluate ya. Findingnya kan ini di baris keduanya, tujuannya menganalisis ini adalah to evaluate the influence of leadership competency on the competitiveness. Kemudian dalam gambar modelnya harusnya ada 5 variabel. Kayaknya kurang 1 ya. Terus di findingnya ini hanya menyediakan analisa komprehensif dari sisi internal dan eksternal, dan akhirnya evaluasinya gak tercapai gitu loh. Kan dia bilang mau mengevaluasi pengaruhnya leadership kompetensi gitu ya, tapi yang dianalisa kan hanya melihat dari sisi internal dan eksternal. Jadi seperti tidak terjawab gitu. Ini kalau menurut pandangan saya. Oke, makasih Bu. Ada lagi silakan. Bu Dian, ada Bu Dian. Belum dong, saya masih baca. Bu Anita tadi sudah ya Bu Anita? Bu Anita tadi sudah berkomentar belum? Sampun Prof. Oke. Pak Aditya sudah berkomentar, Pak Adit? Ya, Prof masih membaca di bagian originalitas. Iya. Bu Iva, gimana Bu Iva?
Sued, Bu Adel. Silakan, ada tambahan satu lagi, Wonta. Bu Iva di mana nih Bu Iva? Iki dekat kampus, Prof. Sama Mas Adi juga, sama Mas Oke, Adi. silakan. Silakan Ibu. Prof menambahkan sedikit. Ya, silakan. Artinya di findings itu variabel professional knowledge yang belum ada ya. Di gambar research modelnya itu ada variabel professional knowledge. Nah ini dia cuma sebutkan customers di mana pelanggannya hanya menghargai professional knowledge-nya ini. Tapi tadi sebagaimana komentar saya dan pertanyaan saya sebelumnya ke Mas Bagus, nggak kelihatan yang mana yang paling memberikan pengaruh terhadap kompetensi dari leadership. Itu Prof. Oke. Jadi memang suatu tulisan itu kan unsur subjektivitasnya tinggi Bapak Ibu ya. Subjektivitas itu kan mencerminkan perspektif dari seorang peneliti. Nah, ini kan tidak terlepas dari keberanian kita untuk melakukan kajian ataupun penelitian sesuai dengan apa yang kita tahu. Nah, selama itu dilakukan secara ilmiah, tahapan-tahapannya benar, itu sudah menjadi kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya, ada metodologinya, ada saintifiknya, kemudian hasilnya seperti itu. Ya, itu sudah menjadi sebuah informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, memang kalau kita lihat di artikel ini, saya juga berpendapat ini memang ada kelemahan, ya. Kelemahan mungkin konsistensi antara tujuan, temuan, itu perlu dicek lebih detail lagi. Gitu pula dengan novelty tadi itu. Ya, novelty-nya apa? Ini yang belum terungkap. Apakah peneliti belum mampu untuk mengungkapkan atau seperti apa, ya? Karena di teks yang kita baca ini, di originalitas ini kan sifatnya ya seperti kesimpulan umum ya, bahwa ada faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi daya saing sektor wisata di Vietnam. Ya, tetapi apa kebaruan yang bisa dihasilkan? Kemudian terkait dengan kontribusi terhadap daya saing dan kepemimpinan ya, terkait dengan penelitiannya itu, ini kan ada hubungan positif antara, ini kan sebenarnya bukan sesuatu yang baru kalau kita bisa menggali lagi lebih dalam riset yang ada itu. Tapi ini keberanian peneliti untuk mengungkapkan, menggarisbawahi dan underline bahwa dia menemukan sisi positif relasi antara leadership dan daya saing. Nah, ini sebenarnya kita cari lagi, kita kejar terus, apakah sudah ada riset-riset yang bicara mengenai leadership dan daya saing. Kalau sudah ada, berarti kan ini belum merupakan kebaruan yang murni. Tetapi bisa jadi indikatornya ada yang baru, itu jika masuk novelty. Tetapi perlu kita declare di dalam karya kita. Misalkan di originalitas kita bisa declare bahwa indikator atau variabel yang disusun di sini melibatkan indikator-indikator yang ada indikator yang itu belum banyak atau belum ada digunakan sebagai konstruk dari variabel. Nah, itu harus dideklar secara lebih jelas terkait dengan originalitasnya itu. Kalau dari susunan kalimatnya mulai dari paragraf, kemudian teori, metode, hasilnya sebenarnya konstruksi daripada disertasi yang Bapak Ibu nanti akan susun ya. Nah, cuma di sini kelebihannya mungkin banyak rujukan artikel yang dituliskan di sini Bapak Ibu. Ini mungkin kelebihan artikel ini itu ya.
ada artikel-artikel terbaru tahun 2020 yang tadi kita temukan ya, 2017, 2020 ya. Ini menjadi apa namanya kebaruannya ada ya terkait dengan referensi yang dia gunakannya itu. Padahal artikelnya terbitnya tahun 2020 ya, November. Ya, bisa jadi artikelnya itu ditulis dipublish bulan Februari ataupun Januari atau Maret untuk memperkuat hasil penelitiannya. Nah itu kira-kira Bapak Ibu ya, bagaimana cara kita untuk bisa mengkritisi sebuah artikel itu, sehingga dari critical review itu kita mendapatkan insight baru, dan insight yang baru itu kan bisa menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan kita mengenai apa yang kita teliti. Ternyata dari sisi human resources pun bisa dilakukan kajian terkait dengan relevansi atau relasi antara leadership kompetensi dan competitiveness as small medium enterprise-nya itu. Misalkan mau ditambah moderating ya bisa aja tambah moderasi ataupun intervensi itu. Tapi itulah bagaimana kita bisa mengangkat sebuah tema yang itu ada grand theory-nya, dan kemudian kita bisa menghasilkan novelty dari artikel yang kita kerjakan itu. Itu Bapak Ibu, sesi ini sebagai awal kita untuk mendiskus lagi tema-tema lain ya yang relevan dengan UMKM ya. Untuk bisa internasional itu berarti ya harus kuat leadership-nya, itu berarti ya, leadership-nya harus kuat. Terkait dengan apa? Dengan kompetensi. Nah, di situ kita lihat ada dimensi-dimensi dari leadership kompetensinya itu, termasuk pengetahuannya, kemampuan organisasinya, kemampuan visinya, kan gitu tadi ya. Ada 5 tadi itu bagian daripada leadership competence. Nah ini yang bisa kita angkat sebagai background bahwa ini juga penting untuk apa? Internasionalisasi UMKM. Nah, tinggal Bapak Ibu nanti mau melihat dalam perspektif yang mana UMKM-nya itu, mau dilihat dari sumber dayanya, dilihat dari kinerjanya, dilihat dari